Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah. Mereka itu mendapat laknat Allah wal malaikati wan nas ajma'in, dan dapat laknat dari para malaikat dan manusia seluruhnya. Bapak dan Ibu yang sangat kami muliakan serta soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu kita sangat berharap ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, ayat yang dibacakan tadi surat Al-Imran ayat 161. Sebelumnya kita sampaikan Al-Baqarah 160. Kita spesial hari ini kita ambil Al-Imran 161. Intinya di sini Bapak Ibu, yang penting bukan awal hidup tapi akhir dari kehidupan. Bapaknya manusia yang dahulu baik lalu berubah menjadi buruk. Bapaknya manusia yang dahulu dekat dengan Allah lalu menjauh. Dan bapaknya manusia yang tertawa di dunia namun bernangis di akhirat. Maka ayat ini mengingatkan kita, yang paling penting bukan bagaimana kita memulai hidup, tetapi bagaimana kita menutup kehidupan ini, Bapak Ibu. Kita lihat penggalan-penggalan ayat untuk kita ambil hikmahnya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kekufuran bukan sekedar tidak percaya, tetapi menolak kebenaran setelah mengetahuinya, itu juga kafir. Ada orang yang kafir mutlak, tidak meyakini Allah dan Rasul apalagi kitab suci. Ada juga yang kafir yang tidak mutlak. Dia awalnya percaya, yakin, kemudian kepercayaannya itu tidak dibuktikan dalam perbuatan. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang tahu sholat itu wajib, banyak yang tahu riba itu haram, banyak yang tahu bahwa wajib untuk menutup aurat, namun tetap menolak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menertawakan syariat, menganggap agama penghalang kemajuan, bahkan bangga melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini hadir kepada kita dan mengingatkan kita bahwa ada manusia yang seperti itu. Biarlah manusia lain seperti itu, tapi jangan sampai kita yang seperti itu. Wa matu wa hum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ini yang kita khawatirkan, ini yang kita takutkan. Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati sebelum benar-benar kamu menyerahkan dirimu kepada Allah.
Sementara Allah mengatakan di sini Al-Imran 162, wa matu wa hum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kufar. Maka Bapak Ibu, yang menentukan keselamatan bukan masa lalu, tetapi keadaan di saat kita meninggal. Maka jangan khawatirkan masa lalu Bapak Ibu, karena Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Allah pengampun sekaligus Maha Penyayang Bapak Ibu. Masa lalu kita bisa kita tutup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa langsung menjadi bertakwa dengan syarat kita benar-benar minta ampun kepada Allah dan kepada semua manusia. Kita penuhi hak-haknya. Kalau ada hutang kita, janji kita dengan manusia yang belum kita penuhi, segera kita penuhi. Insya Allah sekarang juga kita akan menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak dari bagi kita. Ada orang yang dulu rajin ke masjid, namun akhirnya hidup tenggelam dalam maksiat. Akhirnya tidak baik Bapak Ibu. Karena yang penting sebenarnya akhir itu harus lebih baik. Ada pula orang yang dahulu jauh dari agama, tapi menutup hidup dengan taubat. Inilah yang sebenarnya yang harus kita rindukan. Orang yang menunda hijrah, menunda taubat, merasa masih muda, merasa masih sehat, merasa hidupnya masih lama lagi, sehingga bebas berbuat maksiat. Ketika azan berkumandang, dia masih beraktivitas. Padahal Allah sudah mengatakan, hayya ala sholat, mari sholat, hayya ala falah, kata Allah, mari rebut kemenangan. Dia tidak berputar dengan aktivitasnya. Padahal Allah sudah ingatkan kita betapa dasarnya akhir itu. Dan Allah mengatakan ayat ini, ulaika alaihim laknatullah, mereka mendapat laknat Allah. Laknat berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Pasti dan pasti ini sangat menyiksa hidup kita. Allah yang menjadikan kita, Allah yang menentukan nasib kita, Allah yang menjadikan dan menentukan nasib kita, Allah itu yang melaknat kita. Maka Bapak Ibu sadarilah, azab paling berat bukan miskin, bukan sakit, tetapi dijauhkan dari rahmat Allah. Contoh nyata Bapak Ibu, hati keras, tidak mau menerima nasihat. Padahal salah satu tanda orang merugi itu, dia tidak mau menasihati dan tidak mau dinasihati. Kalau ada orang yang tersinggung ketika dinasihati, maka saat itu yakinlah hatinya sedang keras. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah mengatakan, wal malaikati wan nasi ajmain. Laknat tidak hanya Allah yang melaknat, laknat dari para malaikat dan laknat dari para seluruh manusia. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang memusuhi kebenaran, akhirnya sunatullah akan dibenci penduduk langit dan bumi. Maka tidak ada gunanya popularitas, tidak ada gunanya kita disanjung kalau seandainya kita tidak mulia di mata Allah. Mudah bagi Allah untuk menjatuhkan kita. Contoh nyata Bapak Ibu, tokoh yang mengajak manusia meninggalkan agama, maka tokoh ini sebagian orang akan mengikutinya, sebagian besar orang pasti akan melaknatnya. Hikmah yang bisa dipetik dari Al-Imran 162 ini Bapak Ibu, jangan merasa aman dengan iman kita saat ini, karena iman ini bisa naik, bisa turun, dan dikhawatirkan bisa hilang. Maka pastikan setiap helaan nafas kita mampu mempertahankan iman kita. Kalau iman kita turun, camkan dalam diri kita, serendah-rendah level iman kita turun, masih mampu kita salat berjamaah di awal waktu di masjid. Pastikan camkan dalam diri kita. Allah yang mengatakan melalui Rasulullah, iman itu kadang naik, kadang turun. Katakan dalam diri kita, serendah-rendah turunnya iman kita, masih mampu kita untuk salat berjamaah di awal waktu dan di masjid. Jangan itu menjadi ukuran tertinggi iman kita. Iman kita terendah, camkan dalam diri kita, masih mampu kita salat di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu, yang penting bukan awal, tetapi akhir hidup kita. Nabi besar Muhammad SAW bersabda bahwa amalan terdekat
tergantung penutupnya. Maka jangan khawatirkan masa lalu kita, tapi khawatirkanlah masa depan kita. Caranya bagaimana? Benar-benar bertobat kepada Allah dan paksa diri kita untuk taat kepada Allah. Setelah kita paksa, dia akan terbiasa dan nanti kita akan menikmati ibadah itu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.